Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana biar Ustaz. Wa kaifa haluka, Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair Ustaz. Antum akan sedang apa nih? Nah, alhamdulillah Ustaz. Ana sedang mengelola unsur tanah yang diciptakan oleh Allah. Hari ini ana akan menanam sesuatu di tanah ini, Ustaz. Akan ditanami tanaman apa ini Ustaz? Insyaallah ana akan menanam biji bayam, Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Ustaz caranya agar biji bayam ini bisa menjadi tumbuh dan besar? Nah, caranya itu dengan perantara air yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi air ini itu untuk menumbuhkan biji ya, seperti yang Allah firmankan itu dalam surah Abasa ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anna sababnal ma'a sabba, yang artinya kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Nah, jadi air ini disiramkan ke sini ya Ustaz ya. Nah, supaya tanaman ini tumbuh gitu ya. Nah, selain air gitu ya yang disiramkan kepada tanaman tumbuhan dan biji ini, itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan bijinya juga dengan perantara matahari, di mana matahari ini memiliki karakter bercahaya dan memiliki panas, seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Naba ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waja'alna sirajan wahhaja, dan kami telah menjadikan pelita yang terang benderang. Jadi melalui matahari ini yang menyinari bumi di siang hari, sehingga tumbuh-tumbuhan yang di bumi ini dapat bertumbuh besar seperti ini gitu ya. Jadi fungsi matahari ini ketika menyinari si biji yang ada dalam tumbuhan ini fungsinya untuk menjadi tumbuh dan membesar gitu. Nah, sungguh Allah telah menumbuhkan biji ini sehingga tumbuh menjadi tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Masya Allah. Nah, ini tanaman biji bayam yang belum ada apa-apanya, ini masih baru ditanam. Yang kedua, ini tanaman bayam yang usianya 5 hari. Nah, kalau ini tanaman bayam yang usianya selama 2 minggu. Nah, ini tanaman yang sudah tumbuh besar gitu ya. Ini yang sudah ditanam selama 1 bulan. Gitu. Jadi ini adalah proses yang tadi ketika disiram oleh air dan disinari oleh cahaya matahari. Atas kehendak Allah, tanaman ini tumbuh besar dan banyak. Masya Allah. Wah, sepertinya ini enak Ustaz untuk dimasak. Kalau gitu, ayo kita masak tanaman bayamnya dan kita potong-potong bayamnya untuk kita makan. Gimana? Ayo. Nah, alhamdulillah Ustaz, Ana sedang memotong-motong tanaman bayam agar kita ini persiapan untuk masak. Akan dipasak untuk apa ini Ustaz? Insya Allah bisa jadi sayur bayam, bisa nasi goreng campur bayam, dan berbagai makanan yang itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan berbagai tanamannya, berbagai makanannya untuk kita makan. Dan sekarang ini kita akan dipasak ini apa Ustaz ini? Insya Allah sepertinya sayur bayam Ustaz. Masya Allah. Biar kita sehat dan tentunya halal, toib. Masya Allah. Nah Ustaz, selanjutnya kita memakai unsur yang diciptakan oleh Allah, yaitu api. Fungsi api ini untuk memasak atau untuk memanaskan makanan yang akan kita masak. Seperti nanti ini kita kesinikan. Nah, lalu kita akan memasak sayur bayam yang sudah dipotong. Ustaz tiba-tiba terdiam. Ana sangat sedih dan takut Ustaz, karena ketika melihat api ini Ana teringat dengan api neraka yang panasnya itu 70 kali lipat daripada panasnya di dunia. Apalagi panasnya ini masih sebagian kecil Ustaz. Jadi Ana sangat takut sekali ketika Ana misalnya amal saleh Ana tidak diterima oleh Allah, apalagi Ana dimasukkan ke dalam neraka Ustaz. Ana sangat takut sekali. Makanya dari unsur api ini Ana teringat akan ancaman Allah, akan peringatan dari Allah supaya anak ini bisa melakukan amal soleh lebih baik lagi.
semua dijauhkan dari api neraka Ustaz. Amin. Ustaz. Anak-anakku, santriku yang saya cintai, itulah tadi tentang unsur-unsur yang Allah ciptakan untuk manusia. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur awan, dan semua itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yaitu untuk dimanfaatkan oleh manusia agar berlangsungnya kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dan mengucap hamdalah setiap hari. Alhamdulillah. Dan kita harus terus berlindung kepada Allah dari api neraka. Nah, api neraka itu panasnya 70 kali lipat lebih panas dari api dunia. Nah, kita harus selalu berlindung dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min azabin nar. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan dari azab neraka. Nah, itu hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah. Ya Ustaz, semoga kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan kita selalu dijadikan hamba yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin.